Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang homeostatis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikenaya Fitriani, absen 26. Nama saya Nadia Rosalinda, nomor absen 23. Saya Najwa Sakib Azmi Umami, nomor absen 24. Nama saya Naura Febrima, absen 25. Nama saya Nur Azhar, absen 27. Kami akan menjelaskan tentang homeostasis secara umum, mekanisme homeostasis, mekanisme suhu tubuh, dan mekanisme gula darah. Yang pertama adalah pengertian homeostatis. Homeostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Kondisi konstan ini meliputi berbagai variabel seperti suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh yang dijaga dalam batas yang telah ditentukan atau yang disebut rentang homeostasis. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme homeostatis. Mekanisme homeostatis sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Pada umpan balik negatif itu terjadi apabila ada suatu perubahan lingkungan yang memicu umpan balik perlawanan dari tubuh, seperti adanya mekanisme pelepasan panas, memperlebar pembuluh darah, membuat tubuh menggigil dan pembuluh darah menyempit. Sedangkan umpan balik positif itu adalah mekanisme homeostatis di tubuh yang mendukung adanya proses perubahan pada tubuh, yaitu seperti mendorong proses hamil dan melahirkan, lalu melepaskan hormon oksitosin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme homeostasis pada suhu tubuh manusia. Yang pertama yaitu adalah suhu dingin. Bagi individu yang beristirahat tanpa baju ruang ideal adalah sekitar 28-30 derajat Celcius. Dalam keadaan tersebut, suhu kulit berkisar sekitar 33 derajat Celcius. Sedangkan inti berkisar sekitar 30 derajat Celcius dan gradien antara suhu inti dan suhu kulit cukup kuat untuk pengeluaran kelebihan panas metabolik dari jaringan yang aktif. Bila suhu ruang turun, maka gradien antara suhu kulit dan suhu ruang meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui konveksi dan radiasi sehingga suhu kulit menurun. Dengan demikian, darah vena yang kembali dari superficial mempunyai suhu yang lebih rendah dan sebagian panas dari daerah arteri berpindah ke darah vena. Adanya sistem counter current antara arteri yang terletak lebih dalam dengan vena yang terletak lebih superficial mencegah pendinginan bagian inti tubuh. Di samping itu, terjadi vasokonstriksi tubuh terhadap lingkungan menurun. Dengan vasokonstruksi perifer, kemampuan isolator tubuh kulit dan jaringan substan dapat meningkat sampai 6 kali. Vasokonstriksi ini terutama terjadi pada ujung jari tangan dan kaki. 57% diperkirakan jumlah darah yang beredar pada jari-jari dapat bervariasi cukup luas dari 0,2012 mili per menit per 100 gram jaringan. Dengan mekanisme suhu jaringan perifer dapat mendekati suhu lingkungan. Akan tetapi perlu diingat pula pembuluh darah di kepala tidak banyak terpengaruh oleh mekanisme ini. Mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh adalah dengan meningkatkan laju metabolisme, yaitu dengan kontraksi otot
yaitu refleks menggigil. Pada keadaan menggigil terjadi aktivasi sinkron hampir semua kelompok otot, bahkan otot antagonis saling berkontraksi sehingga efisiensi mekanik nol dan energi panasnya akan dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme homeostasis pada suhu tubuh manusia saat suhu lingkungan tinggi. Jika individu terpapar suhu panas sekitar suhu ruang di atas 28 derajat Celcius atau melakukan kerja otot, maka suhu tubuh cenderung meningkat. Kemudian terjadi vasodilatasi kulit, arus balik darah berlangsung melalui vena superficial, dan konduksitan jaringan meningkat. Dalam zona nyaman, arus darah kulit berkisar sekitar 5% dari volume semenit jantung, sedangkan dalam keadaan panas hebat dapat meningkat sampai 20% atau lebih dan dapat meningkatkan suhu kulit. Bila suhu lingkungan sekitarnya lebih rendah dari suhu kulit, maka pengeluaran panas melalui konveksi dan radiasi akan meningkat. Bila beban panas cukup besar, maka kelenjar keringat akan diaktifkan dan keringat yang keluar dievaporasi sehingga suhu kulit menurun. Panas tubuh diperoleh dari lingkungan dan dihasilkan melalui metabolisme. Kelebihan muatan panas ini harus dikeluarkan untuk menjaga suhu inti badan sekitar 37 derajat Celcius, sehingga proses ini disebut termoregulasi. Respon termoregulasi, refleks, dan semi-refleks yang diintegrasikan di dalam otak tersebut mencakup perubahan otonom, endokrin, dan perilaku. Suatu peningkatan dalam suhu darah kurang dari 10 derajat Celcius mengaktifasi reseptor-reseptor panas di hipotalamus dan perifer yang memberi sinyal pada pusat termoregulator hipotalamus. Hipotalamus sendiri sering dipandang sebagai penyeimbang dan pengontrol suhu tubuh dan juga memprakarsai terjadinya respon menggigil serta penyempitan maupun pelebaran pembuluh darah. Pada individu yang sudah terbiasa pada suhu panas, respon produksi keringatnya terhadap stres panas standar akan meningkat. Pemaparan terhadap panas dan dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan penurunan laju sekresi keringat walaupun air yang keluar diganti dengan kecepatan yang sama. Ternyata penurunan ini lebih besar pada udara lembab dibanding pada udara kering. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Mekanisme homeostatis pada gula darah. Gula darah merupakan gula yang berada di dalam darah yang berbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan segala glukogen dari hati otot rangka. Hormon yang mempengaruhi kadar glukosa adalah insulin dan glikogen yang berasal dari pankreas. Kadar gula darah yang tinggi dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak, karbohidrat sederhana, dan makanan olahan dengan kurang aktivitas fisik dan olahraga berkaitan dengan peningkatan kadar gula darah. Glukosa atau kadar gula darah merupakan gula sederhana dalam makanan biasanya dalam bentuk disajikan atau terkait molekul lain. Konsentrasi glukosa dalam vena orang yang tidak menderita diabetes mellitus umumnya antara 75 sampai 115 mg. Kadar glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa dan darah. Konsumsi gula adalah darah atau tingkat glukosa serum diatur dengan ketat di dalam tubuh. Next. Umumnya tingkat gula darah bertahan pada 70 sampai 150 mg sepanjang hari. Padahal glukosa darah dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Endogen seperti hormon insulin, glukogen, kortisol, sistem reseptor pada otot dan sel hati. Eksogen jenis dalam jumlah makanan yang dikonsumsi serta aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.